perjuangan PWI Laskar Sabilillah ini bukan perjuangan yang mendapatkan uang, tapi justru mengeluarkan uang. Bukan mendapatkan dana, tapi justru mengorbankan dana. Kalau kalian tahu bahwa anak-anak dan anggota rakyat PWI Laskar Sabilillah ketika mengadakan acara itu patungan 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta. Sebab apa? Perjuangan ini harus dilanjutkan sampai ke anak cucu kita. Kalau seumpama tidak dilanjutkan oleh anak cucu kita dan kita sebagai orang tuanya diam, saya khawatir Indonesia akan terjadi seperti Palestina. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa Kiai Roma Irama ini sepuh, beliau usianya sudah 79 tahun, tapi beliau mau bergerak kemana-mana bersama dengan saya yang masih muda, bersama para ulama, para kiai yang muda. Beliau tampil di depan, bahkan kadang-kadang beliau mengingatkan saya, Gus seperti ini, Gus seperti ini. Seperti hanya beliau itu lebih semangat daripada kita. Kenapa? Karena beliau peduli kepada bangsa, karena beliau peduli kepada negara, karena beliau peduli kepada agama, karena beliau peduli terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketum kita tercinta, ada Mbak Yai Muharrar, ada Gus Faris, ada kiai lain, semuanya selamat datang di acara PWILS Tabligh Akbar bersama Bang Haji Roma Irama menyambut dan menyongsong bulan suci Ramadan. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Untuk selanjutnya saya mohon dengan hormat dan sangat kepada Ketum PWILS yang terhormat untuk memberikan sambutan selamat datang atas kehadiran beliau Bang Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, ashabul fadail, para alim ulama, para kiai, wabil khusus yang saya hormati orang tua kami, orang tua saya, Kiai Al-Hajj Mbah Yai Raden Haji Roma Irama, atalallahu baqa'ah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, terus bisa membimbing kita semua, memberikan satu wejangan-wejangan melalui lagu-lagunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua masyarakat Indonesia. Kemudian hadirin sekalian masyarakat Pabuaran, pada malam hari ini beliau alhamdulillah hadir di Pabuaran. Ini sebetulnya ngiras-ngirus. Kalau kata bahasa Cirebon, ngiras-ngirus. Ngiras-ngirus itu ya mung seirus. Nyiras-irus dalam rangka beliau besok malam ada konser Akbar Soneta di lapangan Ranggajati Cirebon. Barangkali panjenengan semua mau datang ke sana, silahkan. Nanti bisa menghubungi orang-orang yang menjual tiketnya. Alhamdulillah ketemu. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini Pabuaran dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kedatangan kehadiran seorang legend. Seorang legend yaitu adalah Mbah Yai Roma Irama. Ini adalah seorang yang legendaris.
bukan sekedar di Jakarta tapi di seluruh rakyat Indonesia, di seluruh Indonesia. Maka beliau walaupun sudah sepuh, dengan tenaga apa adanya, keadaan apa adanya, beliau datang dan beliau ingin menyapa panjenengan semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampeannya nanti kalau Mbah Yai Roma lagi ngaji, lagi berikan wajangan, jangan ngantuk nih. Siapa saja yang ngantuk, nanti sudah pengajiannya selesai gak usah dibangunin, digotong di kuburan sebelah sana aja. Ya, saudara sekalian, saya dengan Mbah Yai Roma ini adalah sedang berjuang untuk bangsa, sedang berjuang untuk kalian, sedang berjuang untuk rakyat. Tidak ada yang memberi dana, tidak ada yang memberi modal, tidak ada yang memberikan gaji. In ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Insyaallah balasan kami akan kami terima di akhirat saja. Perjuangan PWI Laskar Sabilillah ini bukan perjuangan yang mendapatkan uang, tapi justru mengeluarkan uang. Bukan mendapatkan dana, tapi justru mengorbankan dana. Kalau kalian tahu bahwa anak-anak dan anggota rakyat PWI Laskar Sabilillah ketika mengadakan acara itu patungan 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta. Sebab apa? Perjuangan ini harus dilanjutkan sampai ke anak cucu kita. Kalau seumpama tidak dilanjutkan oleh anak cucu kita dan kita sebagai orang tuanya diam, saya khawatir Indonesia akan terjadi seperti Palestina. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa Yai Roma Irama ini sepuh, beliau usianya sudah 79 tahun, tapi beliau mau bergerak kemana-mana bersama dengan saya yang masih muda, bersama para ulama, para kiai yang muda. Beliau tampil di depan, bahkan kadang-kadang beliau mengingatkan saya, Gus seperti ini, Gus seperti ini. Seperti halnya beliau itu lebih semangat daripada kita. Kenapa? Karena beliau peduli kepada bangsa, karena beliau peduli kepada negara, karena beliau peduli kepada agama, karena beliau peduli terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau peduli kepada kalian sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia. Kita tidak mau rakyat Indonesia diperbudak oleh orang. Kita tidak mau rakyat kita menjadi jomosnya orang lain, hanya dibohongi dengan satu dusta kedustaan, sejarah-sejarah dipalsukan, makam-makam dibuat palsu, pada akhirnya akan merusak sejarah bangsa Indonesia ini. Di masa yang akan datang, anak cucu kita nanti tidak akan kenal sejarah ketika sejarah ganti negara baru dibuat oleh kalangan Ba'alwi, maka nanti mereka di masa yang akan datang akan menjadi pemilik negara ini, dan kita akan seperti Palestina terusir dari bangsanya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita bergerak bukan karena benci. Kita bergerak bukan karena benci. Kalau ada yang mengatakan Gus Abbas benci kepada Ba'alwi, tidak. Gus Abbas benci kepada Habib, tidak. Tapi saya lagi mengingatkan Habib, jangan berbuat macam-macam di negeri Indonesia. Jangan berbuat macam-macam di anak bangsa Indonesia. Jangan suka jahil terhadap sejarah Indonesia. Jangan suka mempersekusi para ulama, para kiai Indonesia. Jangan suka menghina para ulama, para kiai Indonesia. Jangan suka menghina, menginjak harga diri bangsa Indonesia. Ini adalah bangsa kami, negara kami. Anda itu pendatang, maka Anda harus menghormati kami. Betul lah betul? Betul lah betul? Saudara, kenapa sebabnya? Sudah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia diam. Bangsa Indonesia diam, kalian bangsa Indonesia diam, karena kalian bangsa Indonesia itu bangsa yang santun, berbudi luhur, berakhlakul karimah, diajarkan oleh para ulama, para kiai di kampung-kampung itu. Makanya berarti dia bukan berarti rela untuk dimiliki bangsanya oleh mereka, tidak. Tapi karena
kita menanamkan akhlakul karimah, karena kita mendahulukan adab di dalam menghadapi sesuatu, bukan mendahulukan celurit dan perang. Saudara, dari hulu sudah beberapa ulama-ulama kiai kita diperkosa oleh mereka. Di Tegal, saudara-saudara sekalian, ada beberapa kiai dimintai uang oleh kalangan oknum-oknum Ba'alwi, sampai kiainya ketika ada haul datang, itu kiainya pada ngumpet semua, sebab kalau seumpama tidak kasih, mereka melaknat kiai, mereka menunjuk kiai, mereka mengutuk kiai, di setan-setan kiainya. Cukup. Rakyat Indonesia sudah bersabar, betul? Rakyat Indonesia sudah terlalu lama diam, betul? Sekarang sudah sejarah mereka terungkap, nasab mereka terungkap secara ilmiah, bahkan secara teknologi tes DNA mereka ternyata terungkap. Ternyata mereka bukan cucunya Rasulullah, tapi dari kalangan Yahudi Asnazi. Saudara, mengungkap tentang masalah nasab Ba'alwi bukan sembarangan. Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan saya membaca kitab dengan Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ikhya, dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama muda, ratusan judul kitab yang dikarang oleh ulama-ulama seluruh dunia, termasuk yang dikarang oleh ulama Yamannya sendiri, bahkan ulama dari Hadramautnya sendiri, yang mengatakan bahwa kaum Ba'alwi sejak ada di Yaman bikin rusuh, memprovokasi masyarakat, kemudian menguasai masyarakat, menghina para ulama, para kiai, akhirnya memecah belah masyarakat Yaman. Akhirnya Yaman terpecah menjadi dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Utara dipegang oleh kalangan orang-orang Arab Yaman seperti bangsa Al-Qatiri, At-Tamimi, Basa Lama bin Arfan bin Su'aib, oleh kalangan Arab Yaman. Dengan provokasi dan fitnahnya kaum Ba'alwi itu di Yaman, mereka menguasai Yaman Selatan, dan ketika mereka sudah menguasai Yaman Selatan, memecah Yaman jadi dua, mereka menguasai bagian selatan, mereka tidak mendirikan negara Islam, tapi yang mereka dirikan adalah negara komunis Yaman Selatan. Buka sejarah. Makanya masyarakat Pabuaran, buka hati kalian, Ba'alwi kerap kali setiap ada orang yang menentang mereka selalu menuduh PKI, menuduh komunis, tapi catatan data sejarah justru mereka yang mengibarkan bendera komunis di dunia. Mau saya buka? Mau saya buka? Ada tulisannya seorang ulama besar, di antaranya Dr. Salahuddin Al-Bakri, namanya Tarikhul Hadrami Asyasi, sejarah perpolitikan Hadramaut, mengatakan bahwa kaum Ba'alwi ketika menguasai Yaman Selatan, mereka mendirikan negara komunis Yaman Selatan, bukan negara Islam. Saya tanya, katanya ente ngaku cucunya Rasulullah, kenapa yang dirikan komunis? Katanya ente demi membela negara, kenapa ente mendirikan komunis? Kalau seumpama Anda katanya membela Islam, mengumpulkan orang berjuta-juta orang, ada di Monas, ada di Jakarta, tapi secara mengatakan leluhur ente mendirikan komunis. Catatan sejarah yang tidak bisa hilang, saudara. Betul ya betul? Betul ya betul? Mau saya buka? Biar kalian cerdas ya. Di antaranya yang memimpin yaitu adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Yaman Selatan. Itu sekretarisnya Partai Komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Saya tanya, As-Segaf itu Ba'alwi apa bukan? Jawab yang kencang. Ba'alwi. As-Segaf itu Ba'alwi apa bukan? Ba'alwi. Kemudian saudara-saudara sekalian, di antaranya lagi adalah
Perdana Menteri negara komunis Yaman Selatan itu namanya Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Attas. Saya tanya lagi, buka mata kalian, Al-Attas itu marga Ba'alwi apa marga Jawa? Ba'alwi apa Sunda? Jadi kalau mereka Ba'alwi menyebut orang Pabuaran itu komunis, tidak mau ikut sama Habib. Buka sejarah. Siapa yang komunis? Siapa yang komunis? Cie. Leres. Makanya sekarang yang jadi muhibbin terbuka hatinya, harus dibuka, bukan karena benci. Ini fakta sejarah yang tidak mungkin bisa kita bantah. Mau dibuka lagi? Buka lagi. Wakil presiden ini bukan karena benci ya, tapi ini sejarah ya. Wakil presiden negara komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Saya tanya lagi, Al-Jufri itu marga Pabuaran apa marga Ba'alwi? Jawab yang keras. Ba'alwi apa Pabuaran? Ba'alwi apa Sun? Ba'alwi apa Ciawi Gebang? Ba'alwi apa Ciawi? Ba'alwi apa Pasundan? Ada di Pabuaran yang marganya Al-Jufri, orang Sunda. Ayah. Lalu sudah. Jadi kalau sumpah ada orang yang berani mengkritik Ba'alwi, mengatakan eta komunis, kita jawab kita jawab cie, kita jawab. Yang komunis siapa? Sejarahnya siapa? Itu berarti PKI menuduh siapa yang PK? Saudara, pada waktu belum ada PWI Laskar Sabilillah, Banser sudah kenyang di PKI oleh kaum habaib dan Ba'alwi. Tapi karena dan Banser Nahdlatul Ulama garda terdepan membela para ulama dan NKRI, mereka banyak terdiam, sampai dipersekusi, sampai ada yang mau membunuh. Sampai kemarin itu ada Banser itu dipersekusi, disiksa oleh oknum Ba'alwi dan muhibbinnya. Sekarang alhamdulillah dia sudah diproses di kepolisian. Mudah-mudahan keadilan ini bisa tegak di bumi pertiwi dalam rangka membela rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Allahumma Saudara-saudara sekalian, Banser di PKI, hati saya menangis, hati saya berontak. Banser di PKI. Kiai Said Akil Yahudi. Kiai Said Akil katanya agen Yahudi. Siapa yang Yahudi? Siapa yang Yahudi? Tes DNA. Kalau Mbah Yai Said Akil dari Sunan Gunung Jati, J1 itu dari Rasulullah, J1 dari Nabi Ibrahim. Kalau orang yang menuduh Mbah Yai Said Akil Yahudi, ternyata mereka genetikanya G, justru mereka genetikanya Yahudi Askenazi. Ayo biar bareng-bareng bilang betul. Kembali ke kagak? Fitnah kagak? Memutar balikan fakta kagak? Orang Pabuarannya sudah ngerti apa tidak? Masyarakat Cirebon sudah cerdas apa belum? Jangan mudah dibohongi, saudara-saudara. Betul. Masya Allah. Sudahlah seperti itu. Ada satu faham bahwasannya katanya orang bodohnya Ba'alwi satu itu lebih mulia daripada 70 ulama. Ini mazhabnya siapa? Mazhabnya Yahud. Mazhab Islam ada apa tidak kayak gitu? Tidak ada. Ayanda di Islam yang menunjukkan bahwa orang bodoh lebih hebat daripada 70 kiai ulama. Ayanda upami mazhab Islam teh naon?
paham Islamnya eta inna akrabakum indallahi atqakum, yang paling takwa cek Gusti Allah nya eta jalma anu paling bertakwa. Eta syariat eta ajarannya Rasul. Dia mengaku-ngaku cucunya Rasulullah padahal nasabnya tidak terbukti, tidak tersambung. Dia mengaku-ngaku keturunannya Rasulullah padahal genetikanya tidak sama dengan Rasulullah. Kurang sopan kepada para ulama, para kiai, menfitnah kepada para ulama, para kiai, kemudian juga menjelek-jelekan para ulama, para kiai. Sampai terjadi saudara di Kalimantan dibuktikan bahwasanya katanya kakinya Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama, wajahnya ulama dengan kiai. Itu mereka datang kepada kiai, begitu datang ke kiai urusan dengan kiai, kakinya Ba'alwi itu menjejak sirai ulama sampai kiainya jatuh. Sekarang saya tanya, apakah kalian sebagai anak bangsa mau diperlakukan seperti itu? Kalian diperlakukan di bumi pertiwi, di bangsanya sendiri, di negaranya sendiri. Mereka itu adalah imigran dari Yaman. Sekarang saya tanya, kalian mungkin ada yang TKI, ada yang TKW di Saudi Arabia, ada yang di Taiwan, ada yang di Korea Selatan. Saya tanya, adakah imigran Indonesia, TKI di Indonesia yang berani menjelek-jelekan Saudi? Ada tidak? Menjelekkan ulama-ulama Saudi di Saudi ada tidak? Menjelekkan pemerintah Taiwan ada tidak? Menjelekkan perintah Malaysia ada tidak? Menjelekkan perintah daripada Korea Selatan ada tuh? Semua menghormati, tapi Ba'alwi datang mereka tidak tahu malu. Begitu mau Ba'alwi datang, sudahlah Indonesianya diakui negara sendiri. Semua pahlawan katanya termasuk golongan Ba'alwi yang mendirikan Indonesia Ba'alwi. Setelah itu memperbudak rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Ini lahirlah para pejuang bangsa Indonesia, membela agama, membela Rasulullah, membela negara bangsa di depan kalian, yaitu adalah beret merah pakaian hitam. Ini adalah PWI Laskar Sabillah, segera dibentuk di Papua. Siap? Siap saudara. Sampai Mbah Yai Ma'ruf Amin, tahu Mbah Yai Ma'ruf Amin? Siapa Mbah Yai Ma'ruf Amin? Wakil presiden, kemudian termasuk Rois Amnah Dotul. Sampean orang NU apa bukan? Siapa yang ngacung NU? Siapa yang ngacung NU? Ternyata PWI Laskar Sabillah semuanya warga yang mencintai yang mencintai ulama yang menghormati ulama Datanglah Pak Ba'alwi, pengen lebih hebat daripada ulama Kiai Pabuaran, pengen lebih hebat. Mereka nggak pernah ngajar, tidak pernah mendirikan madrasah, tidak pernah di sumber susah-susah Al-Iqra, mengajari dengan teliti orang-orang di Pabuaran, dari kampung ke kampung. Mereka tidak pernah. Tiba-tiba mereka datang mengklaim masjid, menguasai masyarakat. Katanya Pabuaran, atau katanya Cirebon, atau katanya Pekalongan, Malang, ini adalah daerah kami, bukan daerah kalian semua. Sejak kapan ente ngelamun? Betul? Ngalamun apa ngedabros? Gedabros ngelamun? Masya Allah, masa dusta yang mereka tebarkan sangat luar biasa. Mbah Yai Ma'ruf Amin orang ulama besar. Sampai menghormati Mbah Yai Ma'ruf Amin tidak? Mbah Yai Ma'ruf Amin itu adalah cucunya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu putranya Syarif Hidayat. Itu beliau itu cucunya Sultan Hasanuddin dari Kiai Nawawi Banten. Dari Kiai Nawawi Banten juga cucunya, dan masih juga dengan Mbah Yai Irama. Ini satu saudara sama dengan saya, cuma beda dakwah. Kalau saya dakwahnya ngaji, kalau beliau dakwahnya musik. Ma'ruf Amin alim apa tidak? Alim apa tidak? Ma'ruf Amin dengan Ba'alwi lebih alim mana?
Lebih pintar mana? Tapi ketika Ba'alwi, ketika Yai Ma'ruf Amin diamanatkan oleh Nahdlatul Ulama untuk menjaga NKRI dari kaum terorisme, dari faham-faham radikal, maka diamanatkan untuk menjadi wakil presiden. Itu Ba'alwi kebakaran jenggot. Makanya kalau jadi orang jenggotnya jangan panjang-panjang, nantinya kebakar. Subhanallah, kebakaran jenggot. Apa katanya? Ada oknum Ba'alwi yang mengatakan, menyebut Yai Ma'ruf Amin, satu menyebut namanya saja. Ma'ruf Amin tidak ada kiainya, karena itu ajaran mereka. Kalau menyebut kiai-kiai pribumi jangan sebut kiai, sebut namanya aja. Kemudian titel gak usah disebut. Model kayak gini membangun akhlak apa menghancurkan akhlak? Menghancurkan. Membangun akhlak apa menghancurkan akhlak? Orang diajari tidak boleh membela, tidak boleh menghormati kiai dan ulama. Membangun akhlak apa merusak akhlak? Tiba-tiba katanya mari kita adakan revolusi akhlak. Jawab ye. Akhlak kayak model yang bagaimana yang mau ente bangun? Betul betul? Betul betul? Kalau ente mau membangun akhlak bisa, nah kalau ente nggak ada akhlaknya, betul betul? Itu Yai Ma'ruf Amin disebutnya apa saudara? Jangan kaget, orang NU jangan kaget ya. Siapapun Ba'alwinya saudara-saudara, Anda harus apa namanya, harus menangani itu semua. Anda harus menghadapi dan harus bersikap secara tegas, walaupun dalam hati Anda maafkan mereka. Tetapi dalam masalah yang apa masalah ketegasan, jangan tinggal diam. Jangan biarkan mereka menghujat para ulama, para kiai asli Indonesia. Betul? Pengen tahu ucapannya? Pengen tahu ucapannya? Nilai sama nalar dan akal kalian, orang-orang yang hatinya masih tertutup oleh dusta-dustanya Ali dan Habib, nilai dengan akal pikiran kalian. Oknum mereka mengatakan Ma'ruf Amin babi apa babi. Di depan jamaahnya menyebut babi. Babi apa babi? Babi apa babi? Babi. Seorang ulama besar disebut babi, tidak ada sopan santunnya. Sekarang saya tanya kepada kalian, apakah golongan semacam ini akan bisa membuat revolusi akhlak? Bisa atau tidak? Tidak. Jawab yang keras, bisa atau tidak? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Ki Ma'ruf Amin di babi-babi, Gus Dur di buta mata buta hati, buta mata buta hati. Sudah keterlaluan Mbah Hasyim Asy'ari Syekhul Akbar wa Imamun Nahdliyin, disebutnya cuma Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu bukan orang pinter, orang bodoh, dan Hasyim Asy'ari itu tidak ada jasanya dalam kemerdekaan Indonesia. Ini orang kalau bicara depan saya caplok sama saya, Pak. Kurang ajar apa tidak? Saya tanya kepada orang Pabuaran, apakah Mbah Hasyim orang alim atau bukan? Kalau sumpah Mbah Hasyim tidak alim, tidak mungkin murid-muridnya, santrinya tersebar di seluruh Indonesia bisa mendirikan pesantren besar semacam pesantren Lirboyo, pesantren Poso, pesantren Buntet. Betul betul? Mereka adalah muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka pun ilmunya belum mencapai Mbah Hasyim Asy'ari. Itu Mbah Hasyim Asy'ari orang segitu alimnya dianggap oleh Ba'alwi Hasyim Asy'ari itu bukan orang pinter. Astagfir. Ini putue Kanjeng Nabi, ini cucu Rasulullah apa Dajjal? Jawab yang keras, cucunya Rasulullah apa Dajjal? Cucunya Rasulullah apa Dajjal? Ini bukan perkataan cucunya Rasulullah. Makanya Ki Imaduddin Al-Bantani dan saya dan para ulama muda Nahdlatul Ulama tergerak secara ilmiah dibahas. Ternyata mereka nasabe nasabe cangkok, pantesan sifatnya juga ngakunya pengen disebutnya cucunya Rasulullah, tapi akhlaknya kayak ternyata tidak
Maka saudara-saudara sekalian, disinilah kita ayo kita membangun PWI Laskar Sabilillah. Kalau ada yang mengatakan untuk memecah belah, itu sangat salah, tapi untuk membentengi setiap pojok Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam rangka menyelamatkan umat Islam dan warga Indonesia. Kehormatan negeri ini harus kita junjung setinggi-tingginya. Para ulama, para kiai harus kita junjung setinggi-tingginya. Para kiai, para ulama kita harus kita junjung hormati setinggi-tingginya. Maka ketika ada PWI Laskar Sabilillah, tidak boleh lagi ada seorang ba'alwi yang mencaci maki para ulama. Kalau seumpama ada di antara ba'alwi di Pabuaran atau di mana yang mencaci maki para ulama, saya perintahkan kepada Laskar Sabilillah, cari sampai liang, cari sampai liang yang belum sekalipun. Sebab ini udah nggak benar. Kiai dijelek-jelekan nggak? Betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Maka dari itu saudara-saudara kalian, panjenengan semua harus hati-hati di dalam masalah menanggapi hal semacam ini, karena zamanul fitnah itu sangat luar biasa. Yang benar dibohong-bohong, yang bohong dianggap mereka bukan sekedar ingin menggeser para ulama, tapi mereka ingin menggeser Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Imamnya siapa Imam Syafi'i? Orang Pabuaran imamnya Imam siapa? Kalau subuh kunut apa tidak? Berarti Imam Syafi'i. Kata seorang Habib, ada yang mengatakan Wali Kutub Al-Habib Ahmad bin Zain itu secara zahir, ilmu zahir sama dengan Imam Syafi'i, tapi secara ilmu batin spiritual jauh di atas Imam Syafi'i. Saya tanya, ini benar apa? Dusta apa benar? Dusta apa benar? Apa kalian mau ikut ke Ahmad bin Zain? Jadi mazhab Ahmad bin Zain, meninggalkan mazhab Imam Syafi'i? Kalian lebih megang mazhab Syafi'i ke mazhab Ahmad bin Zain? Yang tegas Imam Syafi'i apa mazhab Ahmad bin Zain? Imam Syafi'i apa balik? Kalau ada yang mengatakan Habib ini lebih hebat daripada Imam Syafi'i, bohong apa dusta? Ini dalam rangka glorifikasi, mengunggul-unggulkan klan mereka, seolah-olah mereka itu klan yang paling hebat. Sampai ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu hafal hadis kira-kira cuma 1 juta hadis. Berapa? 1 juta. Imam Ahmad bin Hanbal juga 1 juta hadis. Tapi katanya Abdullah bin Faqih Malang, seorang ba'alwi yang punya pesantren di Malang, katanya hafal hadis 7 juta hadis. Berarti pengen diakui lebih hebat daripada Imam? Jawab, pengen diakui lebih hebat daripada Imam? Dari pengen diakui lebih hebat daripada Imam Malik, lebih hebat daripada Imam Hambali, lebih hebat daripada segalanya. Inilah bangsa genetika Yahudi Askenazi. Mereka pengennya ada di atas, dan ketika di atas mereka menjajah dan memperbudak orang-orang yang di bawahnya. Inilah yang kita jaga oleh PWI Laskar Sabilillah tampil. Faham? Sampai katanya ada yang mengatakan Habib Abdullah bin Faqih Malang mengatakan bahwa murid aneh tidak pantas ente Hasan. Habib Hasan yang ada di Jakarta bercerita, murid aneh itu nggak pantas ente, yang pantas jadi murid aneh itu Syafi'i, Maliki, Hambali. Model semacam ini dusta penggedabrus. Gedabrus sama dusta. Aja para kiai ini sampean. Imam Syafi'i diperlakukan seperti itu. Ini fakta, bukan bohong, bukan fitnah. Ada dalam kitabnya, kalian bisa sebagainya, ada tayangan video-videonya. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Kemudian saudara-saudara sekalian, bukan sekedar Imam Syafi'i, Kanjeng Nabi pun mau digeser, Kanjeng Nabi mau digeser. Ya, saudara, Al-Faqihul Muqaddam katanya bisa mi'raj sehari 70 kali. Saya tanya Kanjeng Nabi mi'rajnya selama hidup berapa kali? 1 kali.
Berapa kali? 1 kali. Kalau ada orang mengatakan ini mbah saya Fakih Mugaddam katanya bisa mikrot sehari 70 kali, ini bohong, dusta atau karomah ini? Karomah apa dusta? Edan. Para ulama bukan sekedar itu, Mekah Madinah pun dikacangin. Kata yang mengatakan bahwa saja diem di Hadramaut dan Tarim lebih utama daripada haji dan umroh di Mekah dan di Madinah. Ini faham seperti ini, faham Islam atau bukan? Bukan. Agama Islam atau bukan? Bukan. Sesat apa sesat? Sesat. Kalau sudah ada yang mengatakan Tarim Hadramaut lebih utama dari Mekah dan Madinah, sesat apa tidak? Sesat. Siapa orang Pakuaran yang mempercayai itu semua? Anda sudah keluar daripada ajaran Islam. PWI Laskar Sabila tegas semacam itu untuk memberikan edukasi kepada kalian sampai haji dan umroh mau digeser. Di Tarim sudah ada Ka'bah buatan, Ka'bah palsu, kuburannya Nabi Hud, diputerin kayak orang tawaf. Maka akhirnya ada umroh ziarah ke Tarim. Astagfirullah. Gusti Allahnya juga dikacangin. Katanya Gusti Allah itu kalau mau menurunkan musibah harus izin dulu sama Habib. Kalau Habib Umar Al-Mukhtar mengizinkan, maka Gusti Allah nurin musibah. Kalau seumpama Habib Umar Mukhtar tidak mengizinkan, berarti musibahnya tidak turun. Jadi musibah dari zaman dulu sampai hari kiamat harus izin dulu sama Umar Al-Mukhtar. Gusti Allah tuh kalah sama Pak Ali, Pak. Sesat apa sesat? Sesat apa sesat? Sesat. Mau saya tunjukkan bukunya, siapa yang pengen tahu bukunya datang ke Pondok Pesantren, saya tunjukkan bukunya nanti. Betul? Bahwa ini bukan fitnah, tapi ini adalah sesuatu doktrin ajaran yang membahayakan, bukan sekedar membahayakan Nahdlatul Ulama saja, tapi membahayakan kalian sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Paham? Soalnya nanti saya terlalu semangat ya, sampai saya lupa sama orang tua ini. Nanti insya Allah ini Mbak Yai mau ngaji, maksudnya biar saya capek dulu supaya beliaunya santai ya, sebab kalau marahi wong Paburan agak sulit ngaji, sangat sulit. Makanya kalau datang ke sini belum dikasih makan saya juga ngenes juga sih masjid ini. Biasa orang Paburan agak pelit-pelit hari ini buntet sih bakal ada kiai datang, itu kiai ku aja kongkon ngomong dingin, kongkon mangan dingin, kongkon ngopi dingin. Gue lagi cerita, tapi bakal nih kongkon nenek dingin ya wis bila bapak. Mangannya langka naik tisu. Kalau di buntet itu tisu ikut tes mangan, ning Pabuaran si durung mangan dipai tisu, nisu ya apa? Angel lagi ngomong baru wong meditku ya. Sampian siap mendengarkan wajangannya Mbak Yai Roma? Sampai siap mendengarkan uraian nasihat sesepuh ini, sesepuh kalian ya, dengarkan. Beliau tidak bisa lama-lama karena beliau besok pagi harus cek sound ya, jadi diperhatikan secermat-cermatnya. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada ketum kita. Mudah-mudahan semua yang beliau sampaikan bersabda PWI makin jaya. PWI makin jaya.